Satrio Piningit ini kan karena beliau orangnya yang sangat bersih, bagian juga anti korupsi gitu. Oh iya Mas, Satrio Jadi Piningit itu tidak mau 1 sen aja uang, tidak mau. jadi jelaskan gitu. Ya jadi beliau itu tidak mungkin melakukan KKN dan korupsi, tidak mungkin. KKN pun tidak mungkin, karena dia nanti memimpin, gak berpikiran bahwa istri saya harus begini, anak saya harus begini, cucu saya harus begini, itu tidak mungkin. Mungkin KKN Ya, nah. Ataupun perusahaan saya harus gini, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Itu sudah. Kemudian anti korupsinya mungkin menjadi Anti korupsinya karena ya memang dia tahu persis bahwa korupsi itu merupakan beban dosa yang sangat besar. Kenapa yang sangat besar? Kalau Pak Jen misalnya kehilangan duit 10.000, tapi yang rugi kan keluarga Pak Jen saja. Jumlahnya berapa satu keluarga itu? Tapi kalau korupsi meskipun 10.000 itu kan uangnya orang 360 juta bangsa Indonesia ini. Jadi hukumnya tuh berat banget lah. Seorang Satrio Piningit tahu itu tahu. Nah itu tadi ya, karena yang ngaku-ngaku atau yang merasa itu banyak, jadi barangkali perlu apa ya, strategi atau apa untuk menentukan kira-kira yang mengarah ke asli itu yang gimana? Ya untuk yang mengarah ke asli itu tadi, yang sanggup hidup dengan dialektika perputaran alam. Maksudnya ya? Ya maksudnya misalnya ini mau pemilu ya, mau pemilu. Apakah Satrio Piningit itu akan ambisi untuk ikut pemilu? Ambisi ikut pemilu, wes dudu Satrio Piningit Mas itu Mas. Oh begitu. Sudah, ya. Jadi kalau yang ambisi justru pemilu iya. malah tidak ya? Malah tidak, karena dia sadar hasil karya pemilu ini yang justru tidak menghasilkan sistem kekuasaan pemerintahan yang sesuai diharapkan oleh cita-cita kemerdekaan. Itu. Berarti nanti jedulnya Satrio Piningit munculnya di permukaan nasional tanpa lewat pemilu. Tanpa lewat pemilu, ya. Meskipun bisa juga dia itu namanya teknis lah ya. Wes aku punya cita-cita untuk menyelesaikan negeri ini. Saya kan lewat salah satu partai A misalnya. Bisa juga seperti itu. Berarti kan ikut pemilu kira-kira. Artinya juga ikut pemilu. Tapi ya kita lihat di antara partai-partai itu siapa yang kira-kira itu mereka itu action dan vokalnya dan suaranya itu betul-betul ada apa enggak yang kira-kira menggelegar sudah ini. Tapi kalau dibikin persentase Satrio Piningit yang asli itu ikut pemilu apa tidak, lebih banyak yang mana ya? Banyak yang tidak. Kemungkinan tidak ya? Banyak yang tidak menurut saya. Berarti mereka calon-calon yang akan ikut pemilu kebanyakan bukan Satrio Piningit gitu. Ya, kebanyakan bukan. Kira-kira. Ya, karismanya memang luar biasa. Namanya karisma itu sulit diukur ya. Mungkin pendidikannya tidak tinggi juga. Ya. Tapi spirit yang dia miliki itu betul-betul spirit yang menyentuh semua perasaan orang. Memang secara psikologis biasanya seseorang yang memakadari itu di dalam kelompok masyarakat yang berhimpun dalam politik itu ada istilah pemimpin, ada istilah pimpinan. Lah seseorang yang terpanggil hatinya untuk ikut campur apapun juga permasalahannya, baik punya kedudukan atau tidak, itu disebut pemimpin. Tapi kalau pimpinan itu mesti harus dipilih dulu, pilihan umum, menjadi anggota MPR, menjadi anggota DPR, menjadi ketua ini, menjadi presiden, itu kan dipilih. Itu yang pimpinan apa? Ya itu pimpinan. Kalau setelahnya pemimpin. Kalau setelahnya pemimpin. Karena panggilan hati.
panggilan hati. Kembali ke Satrio Piningit, ini kan karena beliau orangnya yang sangat bersih, bagian juga anti korupsi nih. Oh iya mas, Jadi Satrio jelaskan. Piningit itu tidak mau 1 sen aja uang, tidak mau. Jadi jelaskan nih. Ya jadi beliau itu tidak mungkin melakukan KKN dan korupsi, tidak mungkin. KKN pun tidak mungkin, karena dia nanti memimpin, gak berpikiran bahwa istri saya harus begini, anak saya harus begini, cucu saya harus begini, itu tidak mungkin. Kemungkinan KKN. Ya. Ataupun perusahaan saya harus gini, harus itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Itu udah. Kemudian anti korupsinya mungkin menjadi Anti korupsinya karena ya memang dia tahu persis bahwa korupsi itu merupakan beban dosa yang sangat besar. Kenapa yang sangat besar? Kalau Pak Jen misalnya kehilangan duit 10.000, tapi yang rugi kan keluarga Pak Jen saja. Jumlahnya berapa satu keluarga itu? Tapi kalau korupsi meskipun 10.000, 10.000 itu kan uangnya orang 360 juta bangsa Indonesia ini. Jadi hukumnya tuh berat banget lah. Seorang Satrio Piningit tahu itu. Karena Satrio Piningit anti korupsi, berarti kalau ada orang yang korupsi, ini hukuman untuk koruptor juga berat. Oh berat. Ya. Mungkin jadi Berat. Jadi memang beliau pun akan juga bertindak yang sangat tegas untuk negeri ini, karena korupsi itu sesuatu hal nanti kalau dibiarkan akan membudaya bergelembung sedemikian rupa sehingga sudah menjadi budaya seakan-akan lalu menjadi biasa gitu loh ya. Oleh karena itu mungkin nanti kalau beliau itu tampil, orang-orang yang selama ini mempunyai harta kekayaan di luar norma yang sebenarnya, bila perlu dibersihkan, disita semuanya, dimiskinkan, istilahnya dimiskinkan, baru harta kekayaannya dilelang secara umum untuk kepentingan masyarakat. Harus seperti itu sehingga orang itu nanti kapok. Kalau masih seperti ini, korupsi, dituntut masuk penjara, putusannya masuk penjara, orang-orangnya jalan-jalan di luar negeri misalnya. Iya. Jadi seperti bukan di penjara. Berarti bukan di penjara ya.